Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Hafiz Atalah dengan NIM 101 Izin mempresentasikan hasil tugas rekayasa nilai kelas A mengenai analisis value engineering pada proyek State Road 826 atau Palmetto Expressway. Dan topik pembahasan yang akan saya bawakan, yang pertama ada deskripsi proyek, yang kedua ada metodologi value engineering, dan yang ketiga ada rekomendasi dan kesimpulan. Yang pertama ada deskripsi proyek. SR826 adalah salah satu koridor transportasi yang paling banyak dilalui di Miami-Dade County. Jalan tol akses terbatas multi-jalur ini membentang ke selatan menuju utara dari US 1 hingga NW 154 Street dengan jarak sekitar 18 mil. SR826 adalah bagian dari Strategic Intermodal System atau SIS, Florida Interstate Highway System (FIHS) dan National Highway System (NHS). SR826 terdaftar sebagai rute evakuasi lokal di Miami-Dade County. Sebuah studi VE atau rekayasa nilai diadakan selama 14 sampai 18 Mei 2012 dengan menggunakan metodologi value engineering untuk meningkatkan proyek studi pengembangan dan lingkungan atau PDNI State Road 826 atau Palmetto Expressway. Rencana awal biaya ini direncanakan dengan estimasi biaya sebesar 291.947.433 US dollar. Tujuan dari analisis ini sendiri yang pertama adalah untuk mengidentifikasi peluang dan rekomendasi konsep yang dapat meningkatkan nilai dalam hal biaya modal, kemampuan membangun, pemeliharaan lalu lintas, dan persyaratan fungsional dasar proyek. Sedangkan masalah dan kondisi, ini tim VI mempertimbangkan kendala proyek utama sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada hak jalan tambahan. Yang kedua, sumber listrik gas alam atau FTG. Yang ketiga, ada koneksi di setiap ujung. Kemudian tidak ada perbaikan pada simpang susun. Yang kelima, yang keenam, jalan layang NW 103 Street, jalan layang NW 25 Street, dan jadwal agresif. Untuk faktor ekonomi yang digunakan, ini tim studi menggunakan kriteria ekonomi untuk evaluasi dengan informasi yang dikumpulkan dari Long Range Estimate atau LRI konsultan PDNI yang disiapkan 29 Februari 2012. Suku bunga periode proyek didasarkan pada parameter berikut. Yang pertama, tahun analisis ini dilakukan pada tahun 2012 dengan tahun ekonomi rencana yaitu 30 tahun yang dimulai dari tahun 2014 dengan faktor diskon atau bunga sebesar 5% dan tingkat inflasi per tahun sebesar 3%. Yang berikutnya adalah metodologi analisis value engineering. Pertama ada tahap prastudi. Tahap prastudi ini terdiri dari penjadwalan peserta studi dan tugas, tinjauan dokumen, mengumpulkan informasi latar belakang yang diperlukan tentang proyek, dan menyusun data proyek menjadi model biaya. Informasi yang berkaitan dengan desain, konstruksi, dan pengoperasian fasilitas penting sangat dibutuhkan karena menjadi dasar perbandingan untuk biaya studi. Informasi berkaitan dengan pendanaan, perjalanan proyek, kebutuhan operasi, evaluasi sistem dasar biaya, jadwalan produksi, dan pembangunan fasilitas juga merupakan bagian dari analisis. Untuk tahap studi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada fase pengumpulan informasi, yang kedua ada tahap identifikasi fungsi dan analisis biaya, yang ketiga ada fase kreatif, yang keempat ada tahap evaluasi, dan yang kelima ada tahap pengembangan. Untuk fase informasi, fase awal studi, kondisi, dan keputusan yang mempengaruhi perkembangan proyek harus ditinjau dan dipahami. Untuk itu, manajer proyek konsultan desain memberikan informasi desain tentang proyek kepada tim VI. Kemudian ada fase identifikasi fungsi dan analisis biaya. Berdasarkan perkiraan biaya awal LRI, data historis dan latar belakang, model biaya dikembangkan untuk proyek ini yang diatur oleh elemen konstruksi utama. Itu digunakan untuk mendistribusikan biaya berdasarkan elemen proyek untuk melayani sebagai dasar untuk kategorisasi fungsional alternatif. Tim VI mengidentifikasi fungsi dari berbagai elemen dan subsistem proyek dan membuat diagram teknik sistem analisis fungsi atau diagram FAS untuk menampilkan hubungan fungsi. Berikut merupakan diagram FAS SR826. Pengembangan diagram FAS membantu anggota tim untuk memikirkan fungsi yang diperlukan, bukan hanya solusi normal namun juga untuk meningkatkan pengembangan ide kreatif. Yang kedua ada fase kreatif. Fase studi VI ini melibatkan penciptaan daftar ide. Selama fase ini, tim VI mengembangkan ide sebanyak mungkin untuk memberikan suasana kreatif dan membantu anggota tim untuk berpikir di luar kebiasaan. Terdapat 9 ide kreatif
dimulai dari meminimalkan fitur atau infrastruktur yang memerlukan pemeliharaan pada median, yang termasuk lampu, saluran air, dan lain-lain. Dan ada menggunakan dinding miring sebagai pengaliran untuk pelebaran jalan. Yang ketiga ada di pintu keluar menuju utara untuk 74 Street, tanjakan mungkin memerlukan perbaikan untuk menyediakan kemiringan melintang dan tanjakan memanjang. Kemudian yang keempat ada meminta pengecualian bahu di NW 36 Street untuk mempertahankan jembatan yang ada. Yang kelima ada tentukan alternatif untuk mengganti saluran parit dengan teknologi atau geometri yang lebih baik, yang membutuhkan lebih sedikit perawatan. Yang keenam ada pertimbangan stabilitas dinding penahan tanah yang diusulkan di mana saluran Perancis yang ada dekat sisi timur S826 antara Metro Rail dan CSXRR. Yang ketujuh, dekati pemilik properti pinch point untuk menentukan apakah mereka bersedia menjual untuk akuisisi awal. Yang kedelapan ada dapatkan sepotong kecil RW di NW 56 Street arah selatan Palmetto untuk menghilangkan pinch point. Dan yang kesembilan, rancang ITS dan tanda gantry untuk bagian tipikal ultimate yang tidak memerlukan variasi atau pengecualian desain apapun. Kemudian ada fase pengembangan. Selama fase pengembangan, setiap ide yang dinilai tinggi diperluas menjadi solusi yang bisa diterapkan. Pengembangan terdiri dari deskripsi ide, perbandingan biaya siklus hidup, potensi penerapan, dan evaluasi deskriptif tentang keuntungan dan kerugian dari ide yang diajukan. Setiap ide ditulis dengan narasi singkat untuk membandingkan desain asli dan pengubahan yang diusulkan. Sketsa dan perhitungan desain jika sesuai juga disiapkan di bagian penelitian ini. Kemudian tahap pasca studi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fase presentasi dan laporan akhir. Untuk fase presentasi dan laporan, tahap akhir kajian VI dimulai dengan memaparkan gagasan pada hari terakhir kajian VI. Tim VI menyaring ide-ide VI sebelum draft jalan laporan disiapkan. Untuk laporan akhirnya, penerimaan atau penolakan ide-ide yang dijelaskan dalam laporan ini tunduk pada tinjauan dan persetujuan FDOT. Tim VI tersedia untuk membahas komentar laporan draft akhir untuk dimasukkan ke dalam laporan akhir. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi dan kesimpulan. Untuk rekomendasi yang pertama ini dan rekomendasi nomor 6, yaitu pertimbangan 4+1 dengan bahu penuh di jalur yang dikelola setiap arah. Alternatif pilihan yang direncanakan adalah dokumen PDNI alternatif menunjukkan 2 jalur terkelola selebar 11 feet dan 4 jalur penggunaan umum 11 feet dengan median lebar variabel dari 12 feet. Dengan VI alternatif, sebagai fase sementara, distrik dapat menerapkan satu jalur yang dikelola dengan lebar 11 feet dan bahu 12 feet berkelanjutan dari S836 ke utara persimpangan I75. Tidak diperlukan pelebaran untuk fase ini yang hanya membutuhkan pengecatan, delineator, dan infrastruktur tol dengan total penghematan biaya pada rekomendasi nomor 6 ini sebesar 5.360.000 US dollar. Berikut merupakan pertimbangan 4+1 dengan bahu penuh di jalur yang dikelola di setiap arah. Untuk keuntungan dari rekomendasi 6 ini, yang pertama ada biaya awal rendah, implementasi langsung sebelum kegiatan konstruksi, dampak operasional yang lebih sedikit dalam memisahkan jenis diferensial kecepatan dan vehicular, yaitu tidak ada truk, dan menyediakan pengenalan ML ke Palmetto Expressway. Yang kelima ada menyediakan aliran pendapatan awal 4 bulan setelah pemberitahuan untuk melanjutkan. Yang keenam ada mengurangi dampak ke area konstruksi interchange 75 dan mengisolasi melalui perjalanan pada gerakan terberat, yaitu timur sampai ke SR Barat 826 dengan pergerakan 22.000 SR 826 dan 13.000 interchange 75 volume kendaraannya. Memanfaatkan infrastruktur atau jalan yang ada dengan cara yang semula dimaksudkan. Dan yang ke-8 adalah lebar bahu yang konsisten untuk manajemen insiden. Sebenarnya dapat meningkatkan bahu hingga 12 kaki. Untuk kerugian pada rekomendasi nomor 6 ini, yang pertama ada kemungkinan kekhawatiran atas alur lalu lintas yang bergerak lebih lambat berdampak. Kemudian jalur yang dikelola tunggal belum pernah dilaksanakan sebelumnya di Florida. Dan yang terakhir pemilihan delineator bermasalah. Yang kedua ada rekomendasi nomor 13 dari NW36 Street ke NW58 diluruskan kembali garis utama utara ke timur di sepanjang frontage road. Alternatif pilihannya sendiri, yang pertama ada dokumen PDNI alternatif menunjukkan pelebaran kecil di SR826 dari arah NB maupun SB dari NW36 ke NW58 Street karena kendala right of way di kedua sisi. Untuk alternatif VI yang diusulkan, jika departemen menentukan RW tidak privat di sepanjang sisi timur
NBSR 826, keselarasan garis tengah dapat digeser sekitar 6 kaki ke timur untuk mendapatkan 12 feet di dalam bahu ke arah SB. Dinding median yang ada harus dilepas dan diganti dengan dinding median tinggi variabel. Dengan total penghematan pada rekomendasi nomor 13 ini sebesar 1.282.000 US dollar. Berikut merupakan perencanaan dari NW36 Street ke NW58 Street diluruskan kembali garis utama utara ke timur di sepanjang frontage road. Untuk keuntungan dari rekomendasi nomor 13 ini, yang pertama adalah meningkatkan lebar bahu dalam sebesar 12 kaki. Yang kedua adalah operasi lalu lintas meningkat. Yang ketiga, peningkatan tanggap darurat. Yang keempat, jalur ekspres akan jarang ditutup. Yang kelima, penambahan pendapatan. Dan yang terakhir, kemudian perawatan tiang pada bahu. Untuk kerugian pada rekomendasi nomor 13 ini, yang pertama ada peningkatan biaya konstruksi, waktu konstruksi dan pemeliharaan, konstruksi dinding penghalang median untuk 4.000 kaki ke timur, dan sedikit modifikasi pada jalan lokal untuk mengakomodasi pelebaran. Kemudian ada rekomendasi nomor 16, yaitu pada persimpangan interchange I75, keselarasan jalur utama harus dimodifikasi untuk memungkinkan 10-12 kaki di dalam bahu. Alternatif pilihan yang direncanakan pada awal yaitu dokumen PDN ini menunjukkan konstruksi yang signifikan di SR 826 dan I75 interchange. Untuk alternatif yang direncanakan, itu ubah kanal menjadi gorong-gorong dan geser penataan kembali jalur SB di atas gorong-gorong ke barat untuk meningkatkan bahu bagian dalam menjadi 10-12 kaki. Pergeseran ini tidak akan berdampak pada jalan perimeter existing. Dengan total penghematan pada rekomendasi nomor 16 ini sebesar 3.427.640 US dollar. Untuk keuntungan dari rekomendasi nomor 16 ini, yang pertama meningkatkan lebar bahu dari 4 kaki menjadi 10 hingga 12 kaki. Kemudian operasi lalu lintas meningkat, peningkatan tanggap darurat, jalur ekspres akan jarang ditutup, penambahan pendapatan dan meningkatkan hidrolika. Kemudian yang kerugiannya adalah peningkatan biaya konstruksi dan waktu konstruksi, membutuhkan pemeliharaan gorong-gorong yang panjang dan membutuhkan perizinan. Kemudian ada rekomendasi nomor 19, antara jalan NW74 dan jalan Okikobi, perluasan jalur selatan ke barat untuk menyediakan bahu jalan sepanjang 12 kaki dengan meluruskan kembali jalanan masuk di jalan Okikobi. Alternatif pilihan yang direncanakan di awal adalah alternatif dokumen PDN ini menunjukkan 4 feet bahu bagian dalam untuk jalur yang dikelola ke selatan dari utara NW74 Street ke selatan Okikobi Road. Dan alternatif VI yang diusulkan yaitu perluas 8 kaki ke barat untuk memberikan jarak 12 kaki bahu bagian dalam. Jalan di Okikobi RDKSR 826 SB perlu dimodifikasi seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika terdapat penjual terdekat, modifikasi tidak akan diperlukan. Dengan total penghematan untuk rekomendasi nomor 19 ini sebesar 7.632.372 US dollar. Berikut merupakan keuntungan dari rekomendasi nomor 19 ini. Yang pertama ada meningkatkan lebar bahu bagian dalam dari 4 kaki menjadi 12 kaki, mengizinkan kendaraan yang cacat masuk bahu jalan tanpa mengganggu pengoperasian jalur yang dikelola. Dan 12 feet bahu memberikan kondisi yang lebih baik dari 4 feet bahu. Untuk kerugian sendiri, yang pertama ada peningkatan biaya, lalu peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi. Kemudian ada rekomendasi nomor 22, pada seksi 5 untuk rawan dan stripping sepanjang 11 feet untuk menghindari dampak pengerjaan ulang, juga perpanjang jalur ke utara kelima lebih jauh ke selatan. Alternatif pilihan yang direncanakan di awal dalam batas proyek ini menunjukkan tumpang tindih dengan proyek konstruksi yang sedang berlangsung. Sedangkan untuk alternatif yang direncanakan, yang pertama itu tim potongan bagian 5 akan membangun kursus gesekan, mengubah lokasi mahkota dan strip SR826 antara NW75 Street dan NW25 Street untuk mencocokkan konfigurasi akhir proyek jalur terkelola. Gesekan dan stripping untuk jalur terkelola tambahan akan diuraikan di sementara oleh tanda trotoar gor. Untuk keuntungan dari rekomendasi nomor 22 ini, yang pertama adalah lebih sedikit biaya keseluruhan karena menghilangkan pengerjaan ulang. Opini publik yang kurang negatif dengan konstruksi yang tampak boros dan dapat lalu lintas tambahan. Untuk kerugiannya, menggeser biaya pekerjaan ke proyek bagian 5 saat ini dan mendesain ulang upaya untuk bagian 5. Kemudian ada rekomendasi nomor 23 yaitu penambahan batas kecepatan variabel ke jalur tujuan umum. Untuk alternatif pilihan yang direncanakan di awal dalam dokumen PDN alternatif menunjukkan jalur terkelola yang bervariasi dengan kecepatan desain 60 meter per hour, kecepatan di posting 55 meter per hour, dan kecepatan di desain tujuan umum 60 meter per hour, kecepatan yang di posting 55 meter per hour. Untuk alternatif yang diusulkan yaitu menggunakan batas kecepatan variabel atau kecepatan anjuran untuk jalur umum guna mengelola arus lalu lintas. Kemudian memasang rambu batas kecepatan variabel sebelum memasuki ruas jalan dan di antara persimpangan.
Untuk keuntungannya, yang pertama adalah meningkatkan operasi dan secara aktif mengelola aliran pada jalur tujuan umum. Yang kedua adalah meningkatkan throughput, diantisipasi karena variasi kecepatan yang diperhalus, ini ada memberikan kecepatan yang lebih konsisten. Sedangkan untuk kerugiannya, yang pertama ada peningkatan biaya modal dan pemeliharaan berkelanjutan untuk rambu-rambu dinamis, konsep baru untuk wilayah dan penerimaan publik. Dan kesimpulannya, dari beberapa rekomendasi, mulai dari rekomendasi 6 hingga rekomendasi 23, ada potensi penghematannya sebesar untuk rekomendasi 6 sebesar 5,3 juta US dollar dan rekomendasi 13 sebanyak 1,282 juta US dollar, rekomendasi 16 sebanyak 3,428 juta US dollar, kemudian ada rekomendasi 19 7 juta 632 ribu US dollar, rekomendasi nomor 6 nomor 22 sebanyak 940 ribu US dollar, dan rekomendasi nomor 23 sebanyak 1 juta 282 ribu US dollar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.